Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu urat nadi aktivitas ekonomi di negeri ini. Pengembangan kearifan lokal jangan sampai hilang. Ya, seperti halnya warga desa Wonanti, Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Mereka ramah, kreatif, dan pekerja keras, tak henti mengembangkan bakat, ikhlas dalam membagikan ilmu. Pedoman itulah yang bisa membuat UMKM di Bambu Indah ini tumbuh pesat. Pasarannya sudah menembus kota dan provinsi. Bukan tak mungkin lagi sumbangan dari UMKM untuk perekonomian nasional dapat menjadi jalan Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah. Pemanfaatan dan pengelolaan yang baik sehingga terjadi sinergitas yang nyata. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senis Vicky Saputra dari kelas MPS 3B. Saya akan melaporkan hasil dari observasi saya, dan dalam observasi ini saya mengambil UMKM dalam pemberdayaan UMKM, dan UMKM-nya saya melakukan observasi ke sentra industri anyaman Bambu Indah yang ada di Kecamatan Gandusari, Desa Wonanti, Kabupaten Trenggalek. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung saya, dan tak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan laporan observasi ini. Pendahuluan latar belakang. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis merupakan isi dari trilogi pembangunan, di mana di dalamnya juga terdapat unsur kesempatan kerja yang merupakan salah satu unsur dari pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang mantap dan dinamis. Dalam perekonomian Indonesia, ketenaga kerjaan mengalami dinamika permasalahan yang cukup kompleks. Akar ketenaga kerjaan tersebut disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga menyebabkan tingginya laju angkatan kerja dan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Usaha kecil menengah adalah salah satu sasaran kebijakan dari pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, apalagi di kota atau Kabupaten Trenggalek, kota saya berasal. Di dalam pemerintah, di mana pembangunan usahanya diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja. Kota Trenggalek ini terus berupaya dalam mengembangkan usaha kecil menengah, dalam menjalankan usaha kecil menengah seperti anyaman bambu, tentu tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional dalam kegiatan produksi tersebut dibutuhkan dan dilakukan dengan peralatan manual. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam melakukan pekerjaan ini. Jika dikelola dengan baik, seluruh UMKM ataupun khususnya anyaman bambu ini akan menjadi besar dan dapat bersaing di kancah internasional dan juga bisa membuka peluang pekerjaan. Usaha kecil menengah itulah salah satu contoh yang mungkin sekarang ini banyak kita temukan. Mereka menjalankan usahanya dengan modal yang seminimal mungkin dan dapat hasil yang lumayan. Salah satunya ya kerajinan Bambu Indah ini. Dalam rumusan masalah dalam laporan observasi yang saya lakukan, nomor 1, bagaimana sih profil usaha, sejarah usaha kerajinan Bambu Indah ini. Kedua, jenis pemberdayaan yang bagaimana. Ketiga, bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini. Yang keempat adalah bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut. Terus nomor 5, apa harapan kedepannya. Nomor 6, kerajinan apa yang dicetak ataupun yang dihasilkan dari sentra industri ini. Tujuan observasi tentunya juga untuk mengetahui profil usaha, untuk mengetahui jenis pemberdayaannya, mengetahui kendalanya, supaya kita belajar untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi. Nah, itu kita juga ambil permasalahannya, kita
olah lagi supaya untuk bekal kita sendiri dalam mengarungi samudera kehidupan nanti, karena kita akan menjadi pemegang estafet perekonomian ataupun negara ini. Manfaat observasi tentunya sangat bermanfaat, karena itu juga sebagai pegangan kita supaya nanti kita jika terjun ke masyarakat, terjun ke negara, kita tidak terombang-ambing setelah lulus dari kampus, tidak mencari kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kajian teori, pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan ataupun kondisi masyarakat secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun perekonomian masyarakatnya sendiri, sehingga masyarakat itu bisa berdiri sendiri secara mandiri dan bisa mengurangi beban dari pemerintah untuk pengentasan kurangnya tingkat pengangguran. Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah pemberdayaan di mana masyarakat secara umum memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Menurut Agnes Sunartiningsih menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu: 1. Menganalisis situasi yang ada di lingkungannya, 2. Meningkatkan kualitas hidup anggota, 3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki, 5. Meningkatkan penghasilan, perbaikan kehidupan masyarakat sehingga juga bisa mengembangkan skill dan mengembangkan apa yang mereka miliki. Dan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mereka tidak akan tergantung terhadap perusahaan-perusahaan di sekitar. Mereka mampu berdiri sendiri, mereka mampu untuk mendirikan suatu usaha dan akan menarik pekerja, sehingga angka dari pengangguran ini akan berkurang dan memberikan solusi dapat mengentaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri. Yang dilakukan itu ya pengembangan sumber daya manusianya itu sendiri, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna. Dan manfaat pemberdayaan, ada banyak sekali manfaat pemberdayaan. Salah satunya menjadikan masyarakat lebih mandiri, membantu usaha menjadikan perekonomian yang besar dan modern sehingga kita itu bisa bersaing dengan negara lain. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri, kita harus siap-siap karena Indonesia adalah macan Asia, mengaungkan negara Indonesia. 3. Terjadinya perubahan struktural dalam ekonomi, terjalinnya kemitraan yang baik, mendorong munculnya wirausaha baru, entrepreneur muda, entrepreneur kita harus gaungkan, kita harus dirikan. Penguatan industri kecil, jadi penguatan ini tidak terlepas berkembang masyarakat, jadi dibutuhkan kesinambungan ataupun kerjasama antar pihak, enggak berjalan sendiri-sendiri. Jadi antara masyarakat sama pemerintah ataupun pemodal itu harus beriringan sehingga tercipta kerjasama yang apik dan tercipta juga hasil yang bagus. Tahapan pemberdayaan masyarakat, tahapannya menurut Soekarno pemberdayaan masyarakat mempunyai 7 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan, tahapan performalisasi, rencana dan aksi, dan tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, tahapan terminasi. Dan kalau tahapan terminasi ini adalah tahapan pemutusan hubungan dengan formal dengan komunitas sasaran. Di tahapan diharapkan proyek diharuskan untuk berhenti. Pembahasan hasil
observasi kemarin yang saya lakukan, profil anyaman bambu kelompok kerajinan ini di Desa Wunanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Pemiliknya adalah Bapak ataupun lebih familiar Mbah, kita menyebutnya di sana, Mbah Katno. Mbah Katno adalah pemilik dari sentra industri anyaman bambu ini dengan kreativitasnya, ketekunannya dalam menganyam ini sehingga menghasilkan nilai bambu itu bisa lebih. Nilainya bisa menghasilkan nilai lebih dan menghasilkan uang yang lumayan. Ya. Observasi Mbah Katono dengan senang hati yang saya lakukan di sana. Mbah Katono dengan senang hati membagikan ilmunya. Jika mau belajar, monggo. Mbah Katono sangat silahkan untuk kita kaum muda ataupun masyarakat yang lain untuk belajar gitu. Jenis pemberdayaan yang dilakukan ialah bisa menjadikan anyaman bambu yang bernilai lebih secara harga dan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran, juga sebagai wadah kreativitas seseorang ataupun masyarakatnya. Kendala yang dihadapi adalah jika ada banyaknya pesanan, itu kekurangan SDM kebanyakan karena ini membutuhkan ketelitian untuk menjadikan hasil yang baik, sehingga diharapkan masyarakat mau untuk bergabung di sini, apalagi di masa pandemi ini ada yang banyak yang menganggur karena PHK atau yang lain-lain, diharapkan ikut bergabung di sini. Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya ini jika ada kesulitan kita tidak boleh menyerah ya teman-teman. Mencari jalan dan Mbah Katono ini mengajak semuanya untuk belajar, karena belajar ini tidak ada waktu kata yang terlambat untuk belajar. Untuk pemasarannya sendiri melakukan secara online sehingga menjangkau pembeli yang jauh. Jadi tidak hanya pembeli yang lokal, tapi pembeli dari luar kota pun memesan. Kemarin saya tanya itu ada pesanan kayak keranjang itu buat aksesoris itu berapa ratus itu dari Malang teman-teman. Jenis dan strategi harapan bambu indah ini harapannya Mbah Katono akan terus berkembang dan bersaing dengan produk-produk lain, dan harapannya pemerintah sudah bekerja sama dengan mengangkat UMKM dari desanya ataupun dari kotanya itu sendiri. Jenis kerajinan seperti kursi ataupun rinjing ataupun yang lain-lain itu sangat rumit teman-teman, apalagi gazebo ini juga banyak sekali. Dan analisis data observasi yang saya lakukan adalah usaha mikro kecil menengah milik Bapak Katono ini terdapat di Desa Wunanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dapat memberdayakan masyarakat dan bisa membuka peluang pekerjaan. Dengan adanya usaha ini turut berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan menambah nilai pendapatan masyarakat, dan juga bisa menjadi sarana edukasi untuk anak-anak. Kesimpulannya dari hasil penelitian pembahasan di atas dapat disimpulkan adalah perkembangan industri anyaman bambu dari Kecamatan Gandusari tahun-tahun mengalami perkembangan, sehingga tahunnya meskipun peningkatan yang tidak terlalu tinggi tapi terus berkembang. Semoga berkembang dan bisa menjadikan energi yang positif. Faktor pendukungnya itu karena kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Gandusari ini tersedianya bahan baku utama yang memadai, kemudian untuk mendapatkan bahan baku karena dekat sentra industri berada di rumah kediaman, jadi mudah untuk melakukan pekerjaan. Saran saya bagi para pengrajin anyaman bambu terus meningkatkan dan mengembangkan kreativitasannya, dan produknya adalah penyebaran ataupun pemasarannya juga baik. Dan bagi pemerintah sebaiknya ikut menangani atau memberikan perhatian secara serius, entah itu memberikan modal ataupun support apapun itu harus, karena UMKM harus didukung pemerintah supaya terjadi sinergitas yang tinggi. Dokumen observasi saya sertakan, dan terima kasih. Itu tadi dari saya, Zenis Vicky Saputra, dan selanjutnya ada video dokumenter ataupun sinematik yang pernah
saya rekam dan saya lakukan di Anyaman Bank. Terima kasih. Wassalamualaikum.